Asih. Saya Indan Sofia Melati. Saya Irma Dwi Setiasih. Saya Iqbal Radiansa. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Wahyu, yaitu pendiri sebuah rumah yang berisi tanaman toga yang berada di Kota Kediri. Ini. Jangan lupa saksikan videonya. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Wahyu namanya. Ya, jangan lupa ya guys, saksikan videonya. Kita berada di Rumah toga. Nama toga Banaran, Iya. contoh tanaman-tanaman di sini sangat banyak, Mega. Kecamatan Kota. Semua ini milik Dadah. Pak Wahyu. Dan cabangnya ada di mana-mana. Nama saya Yuwono, panggilannya Wahyu. Jadi saya lulusan sarjana ekonomi yang mempunyai prinsip bahwa memanfaatkan sesuatu kurang bermanfaat menjadi nilai ekonomis. Yang lain sudah ngisi acara televisi 15 tahun, kemudian kelahiran asli di sini. Terus kelahiran saya tanggal 9 sama dengan SBY, 9 September 1968. Tahun 2019 menerima penghargaan masyarakat terbaik untuk kategori khusus di Kota Kediri. Ialah tahun 2019 kemarin sebelum corona, tahun 2020 penyiaran terbaik untuk penyampaian toga di wilayah Jawa Timur. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IIK Ya, angkatan 2021 ya. semester 3. Di Ya. sini kami akan mewawancarai Bapak tentang simplisia apa yang biasanya bahan apa yang dipakai untuk kecantikan. Ya. Nah, itu apa aja Bapak? Iya. Kalau untuk kecantikan bahan utamanya kita yang pokok itu harus ada temu giling. Temu giling. Ya, temu giling adalah bahan utama untuk lulur, untuk permajaan kulit. Terus yang kedua kita bisa pakai salah satunya adalah pegadaian. Daun pegadaian. Daun pegadaian itu bersifat gratifikasi jaringan dan permajaan saraf ya. Terus yang ketiga berapa jenis nanti? Ada 5 jenis. 5 jenis. Iya. Terus yang lain kita bisa pakai kunyit karena kunyit bersifat anti radang dan untuk bersih darah. Kemudian bahan yang lain adalah asam. Asam Jawa juga bisa. Bisa. Asam Jawa itu untuk bahan utama untuk pembuatan kunyit asam. Karena asam Jawa itu bersifat melancarkan darah, menambah energi dalam darah agar lebih lancar lagi, dan yang lain adalah menjaga kondisi badan agar tidak loyo. Karena orang cantik untuk aktivitas kelihatan loyo, akhirnya nggak cantik. Iya lah. Iya. Terus yang lain bisa pakai lidah buaya atau orang haring. Orang hari. Kalau orang haring untuk rambut agar tidak rontok. Terus untuk biar lebih lebar, ya, alis mata biar kelihatan lebih tebal lagi. Kalau untuk yang lain, saya kira perawatan rambut juga sangat penting untuk mata. Itu semua tanamannya ada di sini apa di daerah sini atau bagaimana Pak? Ada, jadi tanamannya ada semua di sini. Ada dari pegagan, dari orang haring, kemudian dari temu giring, ya, pohon asem, ya, Iya. kemudian kunyit. Yang sering digunakan biasanya apa Pak? Yang udah pernah di buat simplisia atau pengobatan gitu apa? Yang pernah digunakan ya dari bahan itu hampir semua bisa, tapi dengan catatan untuk perawatan rambut atau untuk pasca terjadi sakit agar kondisinya cepat pulih, ya kan? Terus apalagi untuk permajaan sel atau untuk lebih biar kelihatan lebih kuning langsam, bisa pakai dari. Soalnya kita yang mungkin yang bagi orang awam yang tahu itu lidah buaya. Lidah buaya. Iya. Lidah buaya kan sudah umum ya Iya. kan. Sama kunyit itu juga. Gitu. Tapi kan
Yang saya utarakan kan lebih bersifat informatif lagi agar tidak mengarah pada satu bahan yang itu Iya. aja. Ada lain? Tadi temu giling itu dari maksudnya dari akar apa gitu. Temu giring itu empon-empon dari bahan rimpang. Oh, rimpang. Rimpang temu giring kalau kita kupas gini nanti warnanya kuning langsap, kuning pengantin. Di sini ada Pak? Ada. Nanti bisa ditunjukkan. Iya bisa. Kunir ya juga banyak. Jadi kunir kebetulan untuk jenis bahan-bahan jamu kita nanam di hutan lebat. Oh, berarti beda-beda tempatnya gitu. Iya beda, di sini adalah produksi. Oh. Produksi dan edukatif. Edukatifnya ya bahan dikirim sini untuk memberi wawasan anak-anak. Oh bagaimana cara membuat lulur, bagaimana cara membuat minyak rambut, bagaimana cara membuat minuman untuk kecantikan. Di sini bisa. Oh, bapaknya berarti juga produksi juga. Produksi tapi berdasarkan pesanan. Oh. Biasanya paling jauh yang pesan orang mana Pak? Kalau jauh kita paketannya ke Irian, Oh, Kalimantan. Ya. Shopee atau maksudnya Anu ya JNE biasa, Oh. JNE. Kemudian kita kebutuhannya apa seperti di daerah tambang, kok orangnya capek-capek kena liver kita kirim jamu ke liver. Oh, berarti obat tradisional Obat semua ya, Pak? tradisional. Terus cara kayak pembuatannya itu gimana Pak? Caranya tergantung pesanan. Kalau untuk lulur kita pakai bahan, kita keringkan, kita buat serbuk. Nanti tinggal nyampur dengan air hangat kita aduk. Kalau jamu juga gitu. Jamu juga gitu, ada yang berupa instan, tapi khusus untuk ratifikasi jaringan umpama pasca melahirkan kemudian terjadi kondisi di mana operasi sesar ya, agar lukanya itu cepat pulih dan tidak terlihat samar jahitannya. Iya. Karena itu juga kecantikan juga Iya. nanti. Iya. Itu kita pakai jus pegangan dicampur sedikit kemungkinan Oh, gitu. segar Minum. diminum. Tahan lama biasanya Pak? Hah? Tahan lama kan? Ya tidak tahan lama kan bahan segar semua. Oh, Jadi stoknya bahan segar disimpan di kulkas. Kenapa kita pakai tanaman segar? Karena kualitas vitamin dan kandungan mineralnya tidak rusak untuk pemanasan. Oh, berarti itu bukan dalam bentuk serbuk atau Tidak berubah tersebut tapi bahan segar. Contohnya Oh, untuk iya. kasus baru melahirkan. Tetapi kalau kasus terkait membuat lulur, kita keringkan, kita tumbuk, kita campur beberapa bahan. Mungkin temu giring, dicampur serbuk pegagan. Nanti untuk lebih pemutihnya agar bagus dikasih tepung bengkoang. Oh, Diaduk, dibuat jenang toh, iya. baru dibuat lulur, terus tidak boleh jalan-jalan kalau luluran ya. Malah takut. Ya. kalau proses pembuatan lidah buayanya dari lidah buaya gimana Pak? Lidah buaya tergantung dari pemakaiannya, dipakai untuk apa. Kalau Buat rambut. Kalau rambut biasanya langsung dioles segar. enggak perlu Kalau- kayak diproduksi gitu Pak? Obat yang terbaik adalah langsung dari alam. Ya, itu satu catatan. Kemudian kalau sudah melalui proses dibuat gel, dibuat apa, itu kandungannya hilang 60%. Jadi tetap terbaik adalah menanam, kemudian langsung dikupas, dioleskan. Kalau semisal bahan sinisnya itu kan caranya kan dari tanaman yang sudah dikeringkan ya Pak. Iya. Nah, itu ada contoh tanaman yang sudah dikeringkan dibuat serbuk, terus untuk kecantikan itu apa aja Pak? Ya, Selain lidah buaya. selain lidah buaya, minuman untuk bersih darah, minuman untuk bersih darah. Contohnya kalau seseorang itu gampang terkena, saya gampang kena jerawat, gitu, kulitnya rentan, kena luka sedikit jadi borok, ya, kena luka sedikit jadi borok, itu kita pakai serbuk instan yang terbuat dari temulawak, daun mutiran, kumis kucing, sawi, akar ginseng, ditumbuk semua, blender toh, nanti diperes, kemudian patinya dihilangkan, airnya dimasak sama gula, nanti menjadi produk instan, nanti bisa lihat contoh. Ya. Jadi tinggal minum, diaduk minum, nanti kalau meskipun orangnya itu bahan kosmetiknya bagus, sabunnya bagus, tapi kalau darahnya kotor tetap sulit untuk mencapai target
Ya dah, Iya. karena sumber kecantikan ya dari darah. Iya. Kan sekarang kan biasanya kan gitu Pak, kalau kan ada suntik putih gitu. Ya, ya, itu kan resiko kedepannya yang menjadi satu kendala. Kenapa kok menjadi resiko? Karena secara umum kita ada bahan yang lebih bagus, kenapa kita cari yang tidak bagus, ya kan? Ya, perlu belajar, generasi sambat-sambat semua harus mulai mendalami, mengenal dan memanfaatkan potensi bahan-bahan kecantikan agar bisa dilestarikan dan dimanfaatkan dengan kualitas dan pemakaian yang aman. Standar aman wah syarat wajib. Tidak rekayasa dalam artian teknologi yang justru bersifat ada suatu reaksi yang bersifat efek samping yang tidak. Untuk minumnya itu berapa kali Pak? Bersih darah, Iya. bersih darah tergantung tingkat keparahan dan tergantung tingkat kambuhnya. Ada seorang ibu gampang luka, gampang dengan target 1 bulan nggak sembuh, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya bisa mencapai target maksimal setelah 5 bulan. Itu ditandai dengan sudah tidak gampang kena jerawat, kulitnya juga bagus. Secara umum masalah fisik dan kondisi yang lain terjaga dengan baik. Kalau untuk tadi kan pembuatan misalnya tadi ada campuran-campuran. Iya. gitu kan. Nah itu bapaknya itu ada ahli khusus. Ya saya yang Oh ngeracik. bapaknya Iya. sendiri. Oh. Ngeracik tinggal anunya. Karena ngeracik itu tidak bisa dengan ukuran harus sekian. Karena apa? Dilihat dari kualitas tanah, kualitas dari bahan jamu. Kualitas A, kualitas B, kualitas C. Ini bahan pon-ponnya waktu panen tidak, itu juga mempengaruhi warna dari bahan yang digunakan. Berarti bapaknya itu bisa ada pesanan baru membuat gitu Pak? Membuat ya. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat khusus penyakit lambung, bersih darah, kemudian gangguan-gangguan asam urat, kolesterol kita siap. Itu sudah ada apa, mereknya? Tidak, berdasarkan pesanan. Karena apa? Jamu itu lebih kepada spesifik terkait masalah kondisi siapa yang minum. Contohnya, seseorang terkena lambung, ya toh? Tapi saya terkena gangguan jantung, ramuannya berbeda. Lambung, saya kok sering masuk angin, ramuannya beda. Berarti nanti bapaknya tanya dulu ke Iya, Pak kondisi Didi. secara umum, lambung kok darah tinggi berbeda, lambung darah rendah berbeda. Mulanya jamu itu tidak bisa dibuat satu paten yang berkhasiat 1 botol jamu untuk 20 penyakit itu bohong. Itu bohong. Iya, Kita di dibodohi. iklan itu. Kita dibodohi Nggak karena spesifik. kita tidak spesifik, karena pengobatan itu bersifat khusus. Itu Untuk selain asam, kuning, sama lidah buaya itu ada apa lagi Pak? Kayak buat kecantikan banyak sekali. Contoh ya, seseorang itu badannya kulitnya bersih, kulitnya oke, tapi kok wajahnya pucat, berarti ada unsur untuk nambah. Jadi meskipun di make up sedikit, tapi kalau wajahnya memerah, make up CTS kelihatan natural, ya kan? Itu juga kecantikan kan? Iya. Itu bisa kita ambil untuk apa? Pakai cabai bunga untuk Cabai bu ya? lempuyang dan cabai tubuh untuk minuman, untuk nambah darah dan darah. Jadi ada rasa pedas-pedasnya. Iya, rada pedas-pedas itu untuk nambah darah dan membuat wajah lebih berwarna. Ada lagi, tapi jangan dinilai jorok ya. Iya. Kalau wanita pengennya bentuknya begini, tapi kok badannya kurang padat dan berisi ya, terlalu kerempeng ya. Itu juga ada jamunya, Jamu penggemuk agak lebih padat dan berisi, ya dah. Itu juga kecantikan, ya toh. Iya, Pak. Cantik tapi peres kabeh, waduh, nyawang ya mas ya, ada lanang ya mas ya. Itu kan juga kecantikan. Iya. Jadi kalau sama bicara kecantikan, wah fleksibel sekali, meluas. Sangat banyak ya Pak. Nggak bisa dibaca. Nanti kita boleh tahu tanaman-tanaman yang ada di sini ya Pak, udah sebutkan tadi. Ya, nggak apa-apa. Tanaman
orang aring. Tanaman Ya. orang aring. Orang aring. Terus ada apa lagi Bapak? Nah, temu giring ini ada temu giring. Ini pegagan. Ini pegagan. Ini Pegagan. pegagang. Ini temu giring, bibitnya ini polybag. Temu giring. Oh kayak kunyit ya Pak? Iya, sama seperti kunyit. Nanti tak tunjukkan. Baik. Iya, Pak. Oke. Ini asem Pak? Sama. Asem. Ini tanaman apa Pak? Trowali. Putrawali. Biasanya digunakan untuk apa Pak? Ya, untuk demam. Direbus, Direbus, nyape, ditumbuk. nyape anak. Oh biar gak minum susu gitu tuh Pak? Ya, kasih. Oh kalau di rumah saya pakai secangkir Pak. Ya. Pakai trowali. Putrawali.